Selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruhnya anak-anak ibu yang berada di rumah. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita hari ini yang akan kita ambil dari materi baru. Namun sebelum kita memasuki pembelajaran kita, terlebih dahulu kita mau serahkan pembelajaran kita pagi ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami angkatkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, di mana penyertaan Tuhan masih tetap ada bagi kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Allah yang boleh memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar pembelajaran kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menjadi berkat buat kami anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam dan melalui Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, kita memasuki materi baru. Tentunya kamu sambil ibu menjelaskan, ambil buku catatan di rumah. Kita akan memulai. Nah, materi baru bagi kita adalah putus asa bukanlah pilihan seorang Kristen. Putus asa bukanlah pilihan seorang Kristen. Nah, untuk subtema kita adalah mengapa harus khawatir dan putus asa. Mengapa kita harus khawatir dan putus asa? Nah, sebelum kita membahas materi ini, mengupas satu persatu, mari kita lihat apa kompetensi dasar yang diinginkan buat kita. Nah, yang pertama, mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. Yang kedua, menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Yang ketiga, memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. Yang keempat, menyajikan karya yang berkaitan dengan cara hidup beriman dan berpengharapan dalam bentuk tindakan nyata. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, menjelaskan arti berputus asa dan bedanya dengan berpengharapan. Yang kedua, menjelaskan apa pesan Tuhan Yesus tentang khawatir dan putus asa. Yang ketiga, menjelaskan mengapa selaku anak Tuhan kita tidak boleh berputus asa. Kita akan bahas satu persatu mulai dari tujuan pembelajaran yang pertama. Menjelaskan arti berputus asa dan bedanya dengan berpengharapan. Nah, putus asa adalah suatu sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak mampu dalam meraih suatu impian. Nah, harapan atau cita-cita dan tidak mau lagi kembali untuk berusaha dan melanjutkan apa yang diinginkan. Nah, sedangkan berpengharapan kita lihat di sini adalah mendasarkan diri pada anugerah keselamatan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, karena di dalamnya ada pengharapan kehidupan. Nah, yang menjadi perbedaan berputus asa dan berpengharapan itu sangat jelas berbeda. Nah, putus asa tadi dikatakan sikap atau perilaku yang merasa minder, telah gagal, dan tidak mau lagi untuk kembali berusaha. Ini orangnya minderan, tidak percaya diri. Nah, sementara berpengharapan tadi mendasarkan diri berpegang teguh kepada Allah, memiliki pengharapan bahwa Allah yang memberikan hidup untuk kita. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua menjelaskan apa pesan Tuhan Yesus tentang khawatir dan putus asa. Yang pertama, kita lihat dulu di sini. Kita tidak perlu khawatir untuk makan, minum, dan pakaian sebagai hal penting dalam hidup ini. Apa maksudnya ini? Pesan yang pertama ini. Jangan khawatir. Seseorang yang selalu merasa khawatir adalah seseorang yang tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Makanya dikatakan di sini tidak perlu khawatir. Nah, untuk yang kedua, yang utama dalam menjalani kehidupan adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Boleh mencari harta di dunia, boleh. Karena apa? Kita butuh uang, kita butuh untuk hidup, untuk makan. Namun, ketika seseorang melulu hanya memikirkan urusan duniawi, kebutuhan jasmaninya,
tidak memikirkan kebutuhan rohaninya, yaitu datang beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu tidak benar. Mengapa? Yang lebih utama itu adalah posisinya di atas. Nomor 1 adalah cari kerajaan Allah. Baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah. Yang ketiga, janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Iya, cukup. Apa yang menjadi permasalahan hari ini, cukup sampai hari ini saja. Cukup sampai hari ini saja. Tidak perlu lagi terbawa-bawa ke besok. Kamu mengalami masalah mungkin hari ini. Besoknya ketika kamu mungkin ditanya orang tuamu, sudah makan kamu, Dodi, misalnya begitu. Aku setanya-tanya aku, Mak, nggak boleh begitu. Anak Tuhan, cukup kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Karena apa? Kamu tumpuk-tumpuk besok, hari ini ke besok, makin banyak kesusahanmu itu, makin susahlah hidupmu. Makanya dibilang kesusahan hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, menjelaskan mengapa selaku anak Tuhan kita tidak boleh berputus asa. Di sini ada 3 yang Ibu simpulkan. Yang pertama, mengapa selaku anak Tuhan kita tidak boleh berputus asa. Kita harus lihat mengapa hal yang kita butuhkan membuat kita semakin bertumbuh. Misalnya kita membutuhkan teman. Nah, ketika kita berteman, satu hari kita memiliki masalah, selisih paham dengan teman kita itu. Nah, kalau kamu adalah orang yang tidak mudah berputus asa, maka kamu akan datang kepada temanmu, mari kita bicarakan bersama-sama masalah kita, mari kita cari solusinya bersama-sama. Tidak serta-merta ketika kamu bermasalah dengan temanmu, alah, loslah situ, terserah. Dia mau kawan sama aku, terserah. Dia mau tidak kawan sama aku, terserah. Tidak boleh seperti itu. Anak Tuhan akan selalu diberikan masalah supaya iman kita semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Benar. Allah akan selalu menjawab doa kita. Dia akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan pada saat sekarang. Bukan kita meminta apa yang kita butuhkan untuk besok. Jangan. Cukup minta kepada Allah apa yang kita butuhkan hari ini. Maka Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Silakan buka dalam kitab Matius 7 ayat 9-11. Nah, untuk yang ketiga, kita harus gigih meminta kepada Allah apa yang kita butuhkan sampai mendapatkannya. Iya, jangan minta sekali, Tuhan berikanlah aku kepintaran. Karena mungkin hari ini Tuhan tidak berikan, besok Tuhan tidak berikan, kamu serta-merta berhenti berdoa kepada Tuhan. Tidak, kita harus gigih, ulet, rajin, tidak mudah menyerah untuk meminta kepada Allah apa yang kita butuhkan. Karena dalam kitab Matius 7 ayat 7-8 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat. Oke, nah untuk kesimpulannya adalah putus asa merupakan sikap yang tidak baik. Mengapa? Karena bertentangan dengan Alkitab. Allah menyuruh kita untuk selalu hidup berpengharapan di dalamnya karena janji Allah selalu nyata bagi umatnya. Demikian jauh penjelasan Ibu tentang materi kita. Mengapa kita tidak boleh berputus asa? Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberkati pembelajaran kami pagi ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhirinya dan bertemu pisah satu sama lain.
Kiranya Allah yang boleh tetap menyertai dan memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan, dan mengampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami, agar kami tetap selamanya menjadi anak-anak Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepada Allah. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.